untuk mengatasinya ya mungkin kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus mikir gimana cara mengatasinya. Misalnya males, nah kita harus rubah pola pikir kita. Gimana sih biar nggak males? Kita balik ke sesi ketiga. Dalam perjalanan menuju kesuksesan seperti yang lo pikirkan, apa hambatan-hambatannya? Dari Bro Dida. Kalau dari gua pribadi sih ya, kayaknya lebih ke niat itu lebih. Soalnya itu benar menghambat banget kesuksesan. Kalau nggak dilihat dari awal, ya gimana ke depan pasti nggak bakal jadi. Itu sih niat. Jadi penting banget kalau begitu. Kalau Bro Hamid, hambatan terbesar menuju kesuksesan ya yang pasti diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyalain siapa. Bahkan ketika kita membenci seseorang pun sejatinya kita nggak harus menyalahkan dia. Kalau kata Pak Budi Pais, ya salah siapa lu mengizinkan diri lu membenci gitu kan. Sampai pada titik membenci orang aja kan susah ya. Artinya ketika kita mencoba memaafkan seseorang atas apa yang mereka lakukan gitu. Jadi memaafkan itu susah dan perlu dilatih gitu kan. Berangkat dari situ berarti semuanya balik lagi ke diri kita, apa kita mau atau enggak menggapainya gitu kan. Apa yang telah kita definisikan tentang sukses. Nah dari situ hambatan terbesar di diri gua rasa malas kali ya. Intinya sih hambatan terbesar itu di diri kita. Dan gue juga lagi belajar nih buat merasa males buat bangun pagi apalagi pagi itu sih susah itu. iya. Kalau dari Bro Pi, Emang bener sih dari diri kita. Ketika gue berangkat kuliah Jakarta Tangerang Selatan, lewatnya Ciputat, Lebak Bulus, dan Jalan Panjang. Kalau gue hitung-hitung lebih dari 3-4 lampu merah. Setiap lampu merahnya pun macet. Dari rumah itu berangkat sekitar jam 6:30 dan mulai jam 7 itu kita lihat dari lampu merah. Kalau kita berangkat dari jam 6 mungkin agak telat caranya. Bukan agak telat tapi memang telat. Tapi kita evaluasikan hambatan itu. Kita bangun lebih awal, mungkin sulit kita bangun. Kita belajar, dan hambatan itu di diri kita harus kita benar-benar hilangkan, walaupun sedikit. Pokoknya jangan kendor lah atas nama hambatan. Hambatan bisa hilang dengan motivasi kita. Jika kita menghadapi hambatan, kita ingat dengan motivasi awal kita. Motivasi Galil, kejarlah mimpi. Ketika kita jatuh ke lantai 20, kita bisa bangun lagi. Kita bisa naik tangga, walaupun prosesnya capek. Dan kita akan berubah hasil, yaitu kesuksesan. kalau Bro Hamid sendiri gimana? Menurut gua bener juga kata Bro Hamim, malas. Hambatan gue itu sendiri malas. Ketika gue punya sedikit dasar untuk buat ngelakuin sesuatu apa yang mau gue lakuin untuk menuju kesuksesan, gue tuh kadang menikmati prosesnya itu tuh kadang suka ya apa yang ngomong tadi, gue ngeluh, ada rasa ngeluh, apalagi malas. Gue kadang iri sama orang-orang yang punya kemauannya yang lebih gesit daripada gue. Rasanya kenapa ya, kok malas banget, kenapa nggak kayak dia, kemauannya banyak. Hambatan buat gue malas. Dari Bro Fajar gimana? Hambatan terbesar waktu sih.
waktu sih yang paling berat sih hambatannya. Gue kerja aja 12 jam. Nah, buat ngejar mimpi gue yang lain ini susah nih ngatur waktunya nih. Itu sih. Dan rasa malas itu tadi, malam kerja, pagi kuliah kan, harus siap-siap mengatasi rasa kantuk. Harus pinter-pinter ngatur waktu sih. Hambatannya itu doang sih kalau di gua. Gue mau nanya nih sama Bro Andi, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses menuju ke suksesan? Sekarang gini ya, kalau orang punya motivasi atau menuju suksesan, pasti dia punya hambatan. Nggak mungkin enggak. Kalau orang bilang, gue sukses nih, tapi gue nggak ada hambatan, itu bohong. Semua orang pasti punya hambatan. Nah, entah itu males, entah itu bangun siang lah, entah itu waktu, entah itu dana, apalah. Untuk mengatasinya ya mungkin kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus mikir gimana cara mengatasinya. Misalnya males, nah kita harus rubah pola pikir kita. Gimana sih biar nggak males? Nah caranya dari diri kita sendiri. Dari Bro Abi gimana? Cara mengatasinya ya mungkin kalau menurut gue yang dibilangnya Sandi tadi sih, dari pola pikir bisa. Nah dari segi pola tidur juga bisa. Cara mengatasinya lagi lewat ini sih menurut gue, motivasi orang. Dari di perkuliahan juga kadang ada manusia setan juga sih. Pada di kantin ya, entar aja sih ya kan. Paling cara ngatasinnya ya kalau misalkan gue udah nyampe ya kan, ya paling gue langsung ke kelas, kagak kantin dulu. Paling gitu doang sih cara ngatasinnya menurut gue. Dari Bro Gadil gimana? Menurut gua sependapat sama Sandi. Gua teringat nih dari kata-kata guru gua, sebenarnya itu nggak ada orang yang sukses. Kenapa Pak? Kok nggak ada orang sukses? Karena kita kalau udah merasakan kesuksesan itu pasti selalu kurang. Ada lagi keinginan yang lain. Ternyata gue bisa nyimpulin, oh ternyata manusia begini, kurang bersyukurnya. Jadi yang gue bilang tadi, kita boleh bermimpi setinggi tingginya langit, tapi kalau kita jatuh, ya kita nggak boleh ngeluh, harus bangkit. Nah hambatan-hambatannya itu yang terbesar, yang menurut gue sih paling besar itu dalam diri gue, males. Udah sih, itu aja. Dari Bro Arvido, Cara ngatasinya ya menurut gua dari kebiasaan. Kalau emang kebiasaan kita males, selanjutnya males terus. Pas jacok sampai Ya kita harus rubah kebiasaan lah. Dari yang tidur jam 1 malam kurangin, dari bisa lah tidur, selesai sholat bisa tidur, sholat tidur kerja. Kalau yang kerja gimana? Nah, Bukan kerja shift malam tuh. Bisa buat tidur sih katanya. Gimana tuh? ini kan cara gua aja. mata ikan selalu ya mas. Mata laki. Mata air. Berarti berarti solusi lu nggak pakai nih ya buat semua orang nih, yang nggak berlaku nih ya, hanya seberapa aja nih, beberapa orang aja nih. Iya, betul. Terus juga kebiasaan rajin. Kita harus berubah dari yang malas menjadi rajin. Rajin bangun pagi kayak ya, walaupun shift malam, kalau bangun rajin bangun pagi ya. Tidur 2 jam ya. Gimana dia bisa bangun pagi orang dia pagi belum tidur? Oh iya, betul juga ya. Aduh. Dia intinya begitulah, rajin. Kalau bisa sih rajin tidur ya. Iya. Rajin Rajin tidur. Nggak bangun pagi. Katanya
sering-sering bermimpi ya, sering-sering tidur ya. Iya. Tidur pintar. Wah parah lu, gue lagi gini ditanya mulu kan. Karena lo menyenangkan. Iya. Ya itu aja sih lah, gitu aja. Biasaan kan. Cuman Kalau dari Bro Tony sendiri gimana? Kalau gue sih mungkin yang pertama-tama kita harus sadarin bahwa harus ada beda antara kebutuhan dengan kemauan. Gue sendiri masih punya banyak mau, tapi yang kadang suka gue lupa apa yang gue butuhin gitu. Menurut gue hambatan bergerak untuk kita itu adalah kebodohan. Kita banyak nggak tahu akan suatu hal. Ketika kita udah gagal, kita nyesal. Bahkan ketika kita gagal, udah kita anggap itu akhir dari segalanya. Jadi sih kita harus banyak-banyak bercermin lah, bercermin dari orang-orang yang punya manfaat banyak, dari orang-orang yang udah memberikan ambil banyak untuk diri kita, penting untuk kita. Kebutuhan untuk kita jangan didefinisikan sebagai apa yang kita butuhkan sehari-harinya untuk hidup aja, tapi apa yang orang lain butuhkan dari kita juga itu merupakan kebutuhan kita sendiri. Jadi kalau buat gue sendiri, bagaimana cara ngatasin hambatan untuk menuju sukses, makanya adalah belajar. Kalau namanya belajar itu nggak akan nyaman. Selama kita masih nyaman, berarti kita nggak belajar. Nah, itu dia yang bikin kadang orang juga bosan belajar, memang capek. Nggak nyaman tuh capek, apalagi mempelajari apa yang kita sukai. Tapi kalau kita udah butuh, kalau kita udah mau, pasti kita belajar. Kita akhiri sesi ketiga